Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang saya hormati, khususnya para lansia yang saya cintai. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam forum lansia berdaya. Saya Budiman, 66 tahun, lansia dari Kota Mojokerto. Saya sampaikan salam hangat, semoga kita semua dalam kondisi sehat dan sejahtera dan dilindungi oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Para lansia dan khususnya warganet yang saya hormati, kita kali ini agak beda dengan yang kemarin. Dalam beberapa video yang saya unggah beberapa waktu yang lalu, kami menyampaikan bahwa lansia itu harus selalu bergerak, harus selalu beraktivitas dengan berbagai cara sesuai kemampuan dan kekuatan masing-masing. Intinya lansia itu harus gerak, tidak boleh diam. Syukur-syukur bisa beraktivitas, bisa berbisnis dan menghasilkan sesuatu. Namun itu tidak merupakan tujuan yang harus ya, tetapi minimal tujuan utama itu bergerak. Nah, kali ini saya ingin berbagi juga dengan para warganet khususnya lansia di tengah-tengah wabah konflik yang merebak di sekitar kita mencoba tetap semangat, tidak putus asa, tidak ngelokro, tidak loyo, tetap memanfaatkan waktu ini untuk sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, untuk keluarga kita dan juga untuk masyarakat. Syukur-syukur apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi dan berguna bagi kita semua, khususnya para lansia. Para lansia sekalian, sebelumnya saya mengingatkan, silakan untuk tombol subscribe sehingga kita bisa mengikuti untuk video-video berikutnya. Para lansia dan warganet sekalian, kali ini saya ingin menyampaikan fakta-fakta yang kemarin saya sampaikan bahwa lansia itu harus berbisnis dan melakukan aktivitas. Nah, aktivitas itu banyak sekali, tidak harus ini ya, tidak harus ini, tapi yang lain silakan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesukaan atau hobi atau ya apa saja, bakat dan sebagainya. Nah, silakan. Nah, kali ini kebetulan saya aja yang punya sedikit ya keterampilan untuk berbagi. Nah, kali ini keterampilan itu memang cukup dianggap unik ya, yaitu kita membuat kerajinan dari bahan baku kertas koran yang sudah jadi limbah. Jadi contohnya kertas koran ini kalau dibuang kan hemat ya, sementara kalau dijual juga harganya sangat murah sekali, sehingga kita beraktivitas berpikir bagaimana barang yang tidak berguna ini bisa menjadi berguna. Contohnya adalah begini, saya membuat produk ini, saya tunjukkan dulu produknya ya, nanti masalah cara pembuatannya barangkali kalau videonya nutut, kalau enggak ya di kesempatan lain. Sementara produknya aja yang saya bisa sampaikan. Jadi yang pertama, yang paling mudah dulu, ini kita membuat ini tempat tisu ya, tempat tisu kecil ini dari koran. Nah, bentuknya seperti ini yang kecil, ini yang tanggung, seperti ini. Belum jadi, ini masih proses. Nah, yang sudah jadi ini, nah ini setengah jadi. Ini yang tanggung untuk tempat tisu yang agak tanggung yang besar. Kemudian ini produk yang lain, ini tempat, nah ini menarik, ini lampion lampu, jadi bisa dibuka seperti ini. Ini untuk lampu tidur ya di kamar. Ini tempat permen. Nah, ini tempat permen. Ini sudah jadi. Kalau jadi itu sudah di furnace ya. Kalau ini tadi kan belum lah, ini belum di furnace, beda kan. Ini beda. Ini belum jadi. Ini tinggal finishing ya. Ini. Kemudian ini produk lain. Nah, kalau kita punya majalah, punya koran, nggak ada tempatnya, ini kita bisa produk. Nah, seperti ini. Ini tempat koran atau tempat majalah. Seperti ini. Ini yang biasa ya, level pembuatannya yang tidak terlalu sulit.
nanti prakteknya kalau ada waktu ya. Nah sementara yang paling sulit itu yang model halus, yaitu bentuk kapal seperti ini. Nah ini kapal ini juga dari koran para warga adat ya, para lansia. Ini dari koran ini, cuman ini lebih halus karena apa, cara pembuatannya, bahan-bahannya itu sangat halus, kecil sekali. Kalau tadi seperti ini ya, seperti ini. Nah ini kan lintingan itu seperti ini bahannya asalnya. Nah seperti ini kan koran satu lembar dilinting jadi ini, kemudian kita potong-potong ya, jadi seperti ini atau seperti ini tadi itu. Jadi kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan kita apa. Bisa juga dibulat, nah seperti ini dibulat. Caranya seperti ini. Nah ini contoh, ini tutup, nah ini tutup. Ini tutup. Ini tutupnya ini. Nah, ini belum jadi. Kalau sudah jadi nanti itu pas ini. Tinggalin nanti. Kalau sudah selesai nanti itu dibasuh sama lem, kemudian dijemur, baru di furnace finishing. Nah nanti prakteknya belakangan aja karena mungkin waktunya tidak nutut ya. Jadi sementara produk-produk yang ingin saya sampaikan di sini adalah ternyata barang yang sudah jadi limbah, tidak bermanfaat. Koran seperti ini yang harganya mungkin 1.000-2.000 per kilo, sangat murah eman kalau dibuang, kalau dijual, sehingga kita mendapatkan. Nah ini sebetulnya saya tidak harus bermotif bisnis ya untuk tapi ternyata ini laku gitu loh, laku dijual. Nah di pasar kami memasarkannya dengan baik pada event-event pameran, event-event hari besar dan sebagainya, ada undangan di pemerintahan atau di forum-forum tertentu, kami ikut pameran. Ternyata ini laku, kami jual ini 50.000, kalau ini 90 sampai 100.000 ya. Kemudian ini apa, nampan ya, nampan. Nah, ini bisa 100.000. Nah ini yang paling agak lama dikit, tempat koran tadi itu, ini saya jual bisa 150.000, kan lumayan hasilnya. Ternyata laku gitu, padahal bahannya paling habis 10.000 sampai 15.000. Koran itu udah habis 2 kilo, paling 1 kilo habis. Ternyata itu, nah di sini ada yang dipentingkan itu adalah kreasi, kemudian improvisasi dari kita, supaya kita ini berpikir juga di tengah-tengah krisis ini kita bisa tetap eksis, kita tetap bisa tidak putus asa. Sebab kalau hanya diam aja lansia itu nanti stres, depresi ya, itu sakit itu mudah terserang COVID itu. Ya, ini kita mencoba mengantisipasi bagaimana kita ikut mencegah juga ini sebetulnya dengan aktivitas seperti ini. Ya boleh yang lain lah, ini kan salah satu aja. Kita itu pikiran ini segar, badan sehat, kuat, imunitas meningkat. Nah ketika imunitas meningkat, ini kita tidak mudah terserang wabah atau virus dan lain-lain. Inilah saya mengajak kepada warganet, khususnya para lansia, untuk tidak berdiam diri gitu. Dan kalau ini ternyata berhasil, lah ini bonus ini sebetulnya ketika ini laku di pasaran, ya tinggal pemasarannya aja. Walaupun ini tidak merupakan satu tujuan utama ya bisnis, tapi minimal ini kreasi dari diri kita, potensi kita itu kita gali sehingga kita menghasilkan sesuatu yang berharga. Kalau seperti kapal ini loh, ini cukup mahal ini karena pembuatannya ini cukup lama. Ini paling cepat 1 bulan dan ini tim, tidak bisa 1 orang dengan tim. Nah ini harganya sekitar 750 sampai 1 juta. Kan lumayan ini kalau ini laku, sampai bisa laku. Ini bisa 700 sampai 100 juta. Untuk yang lain mungkin setelah ini ya
episode berikutnya. Ini saya juga punya beberapa aktivitas lain gitu loh, para warganet, para lansia. Jadi memang saya ini orangnya nggak bisa diam. Saya punya kegiatan lain, breeding lah, breeding burung. Breeding burung ada, dulu itu pernah labet, pernah burung berkicau. Sekarang itu putar pelong lah, lumayan juga. Breeding itu ternyata sudah produk. Di samping itu saya juga pecinta tanaman. Saya ini suka menanam. Saya suka berkebun, mulai menanam, merawat, sampai memanen. Nah ternyata sekarang ini berhasil gitu. Khususnya saya menanam toga lah. Toga ini ternyata bermanfaat bagi orang lain. Lingkungan saya, di sekitar saya sudah bisa memanfaatkan. Mereka banyak membutuhkan tanaman obat yang sekarang mulai ngetren, di mana obat-obat kimia itu sudah mulai ditinggalkan, kembali ke alam, back to basic. Tanaman langka mulai putrawali, sambiloto, kemudian kumis kucing, keji beling, kemudian banyak lagi seperti tanaman-tanaman empon-empon dan sebagainya. Itu tidak bisa saya sebut satu, tapi semuanya itu kami coba. Sebetulnya kami tidak punya lahan, tetapi saya memanfaatkan. Kebetulan sekali ada lapangan, ada lahan yang bisa kita gunakan, kita gali, kita manfaatkan semaksimal mungkin, sehingga mungkin dalam pot aja, kami nanam dalam pot itu aja di depan rumah dan di sela-sela itu. Yang penting bisa hidup, bisa manfaat. Nah mungkin lain kali kita sampaikan program kegiatan lansia di bidang tanaman ya, berkebun, kemudian breeding atau yang lain. Saya kira itu para lansia sekian kalian, sekedar informasi dari saya berbagi ini tujuannya adalah tidak ada lain, mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengambil manfaat dan mudah-mudahan kita tetap sehat, kuat, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.